warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 9 akan menyelesaikan soal dari soal yang ketiga. Sebelum menyelesaikan soal itu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Amansyah dengan NPMG 1A023005, serta rekan saya yaitu Muhammad Ariko Firjatullah dengan NPMG 1A023003. Baik, di sini langsung saja. Di sini terdapat soal yaitu tentukan solusi masalah pemrograman linear kasus minimasi berikut ini. Minimumkan Z sama dengan min 6x kali 1 dikurang 4x kali 2 dengan kendala yaitu 2x kali 1 plus 3x kali 2 lebih kurang besar dari 30, 3x kali 1 plus 2x kali 2 kurang lebih dari 24, x1 plus x2 lebih besar dari 3, dan x1 dan x2 lebih besar dari 0. Selesaikan dengan metode simplex dengan dua cara, yaitu di sini ada fungsi tujuan tetap dalam bentuk minimasi dan fungsi tujuan menjadi bentuk maksimasi. Baik, di sini langsung saja saya menyelesaikan bentuk persoalan dari fungsi tetap tujuan dalam bentuk minimasi. Di sini bisa kita ubah menjadi persamaan variabel slack atau surplus dalam artificial. Di sini bisa langsung saja saya buat, ubah ke bentuk persamaan variabel slack. Di sini 2x min 1 plus 3x2 plus 81 sama dengan 30. Lalu di sini 3x 1 plus ditambah 2x 2 ditambah 82 sama dengan 24. Lalu x1 ditambah x2 dikurang x3 ditambah a3 sama dengan 3. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya dari 8182 slack untuk kendala dari 83 atau kurang lebih dari A3 surplus kendala dengan A3 variabel aviasi memulai dari basis lalu di sini bisa kita buat fungsi tujuan dari minimasi. Fungsi tujuan untuk minimasi dalam bentuk tableau Z plus 6x per 1 ditambah 4x plus x2 sama dengan 0 karena Z sama dengan min 6x plus x1 dikurang 4x2. Nah, di sini langsung saja kita mulai memproses simplex dalam bentuk minimasi. Di sini kita buat terlebih dahulu tabel awal dari bentuk RHS di sini. Baik, di sini langsung saja kita buat variabel berurut dari tabel tersebut. Tabel awal atau di sini bisa kita buka kurung variabel urut
dari X1, X2, 81, 82, 83, A3 untuk RHS. Baik, di sini langsung saja kita buat tabelnya. Di sini S1, S2, A3. Di sini di atasnya bisa kita buat di sini X1, X2, S1, S2, S2, S3 dan A3. Baik, langsung saja kita buat tabelnya. Kita buat di sini langsung saja tabelnya. Di sini bisa kita isi pada X1 itu 2, lalu pada X2 itu 3, pada S1 itu 1, lalu pada S2 itu 0, dan S3 itu 0, lalu untuk A3 itu 0. Maka di sininya 30. Lalu di sini 3, di sini 2, di sini 0, 1, 0, 0, 24, 1, 1, 0, 0, min 2, mohon maaf di sini min 1, 1, 3. Bisa kita garis di sini. Di sini Z 6, 4, 0, 0, 0, 0, 0. Langkah pivot untuk aturan minimasi, pilih kolom masuk pada koefisien positif yang di baris Z. Di sini bisa kita masukkan langkah pertama tuh, yaitu langkah pertama masuk X1 untuk koefisien 6, untuk koefisien 6. Di sini koefisien 6. Di sini pada rasio, di sini rasio dengan baris koefisien lebih besar dari 0 di kolom pada X1. Rasio kurung baris dengan koefisien lebih besar dari 0 di kolom X1. Di sini langsung saja kita buat 30/2 sama dengan 15, 24/3 sama dengan 8, lalu 3/1 sama dengan 3, dan di sini paling kecil di sini bisa kita lihat paling kecil, yaitu di sini sama dengan 3. Jadi pada baris ketiga
variabel artivias pada variabel artifisial A3 keluar pivot pada baris ketiga, pada baris 3 kolom X1. Nah, jadi pada barisan X1 pada koefisien 6, rasionya itu baris pada koefisien itu lebih besar daripada 0 di kolom X1, dan di sini langsung bisa kita lihat 30/2 sama dengan 15, lalu di sini 24/3 di situ sama dengan 8, lalu 3/1 itu sama dengan 3. Nah, pada hasil yang paling kecil itu sama dengan 3, maka jadi baris kiri itu pada variabel A3 itu keluar pada pivot pada baris ketiga kolom X1. Nah, lalu bisa kita lihat setelah kita mendapat pivot pertama, bisa kita buat kembali pada tabel selanjutnya, yaitu di sini bisa kita buat saja sama seperti yang tadi. Di sini S1, S2, X1, X1, X2, S1, S2, S3, A3. Langsung bisa kita buat tabelnya. Mohon maaf sebelumnya juga suara saya sedikit bindeng karena lagi kurang enak badan. Baik, langsung sini kita isikan 0, 0, 1, min 1, mohon maaf, 1, min 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 2, 3, min 1, min 2, min 3, 1, 24, 15, 3. Min 2, 0, 0, 6, min 6, min 18. Nah, bisa kita lihat di sini pada baris Z koefisien positif masih ada pada kolom A83 atau koefisien sama dengan 6. Maka di sini kita bisa masuk kepada 83, masuk ke 83. Nah, lalu di sini rasio untuk kolom 83 hanya pada baris dengan koefisien lebih besar dari 0. Nah, baris S1. Di sini baris S1, baris S1 di sini sama dengan 24/2 itu sama dengan 12. Lalu baris S2 itu sama dengan 15/3
sama dengan 15. Nah, di sini bisa kita lihat 5. Nah, di sini bisa kita lihat yang paling kecil itu adalah sama dengan 5. Jadi pada baris S2 keluar itu pivot pada baris kedua itu terdapat pada kolom 83. Lalu di sini kita buat kembali tabel yang sudah kita dapatkan hasil yang paling kecil. Bisa kita buat di sini S1, S2, X3, X1. Terus di sini X1, X2, S1, S2, S3, A3. Langsung saja kita buat tabel. Lalu terus di sini langsung saja kita buat 0 0 1 1 6 7 min 0 3 3 3 0 6 7. Di sini 1 0 0 ada di sini min 0 6 7, lalu 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 1 0 0 min 1 0. RHS 14 5 8. Lalu di sini kita buat Z 0 0 0 min 2 0 0 min 48. Nah setelah semua koefisien dari baris Z itu adalah 0 untuk aturan minimasi sehingga optimum tercapai. Nah, lalu untuk solusi dasar akhirnya nilai RHS pada variabel basis. Di sini solusi dasar akhir dasar akhir nilai atau buka kurung di sini nilai RHS untuk variabel basis. Di sini kita buat saja X1 sama dengan 8 1 sama dengan 14, lalu di sini 83 sama dengan 5. Lalu sisa titik, sisanya
0 itu sama berarti X2 0 82 sama dengan 0, lalu A3 juga sama dengan 0. Nah, di sini jadi hitung Z sama dengan min 6 kali 8 dikurang 4 dikali 0 sama dengan min 48. Nah, min 48. Jadi di sini bisa kita buat yaitu Z min sama dengan min 48 pada X1 X2 sama dengan 8,0. Lalu di sini pada akhirnya itu bisa kita lihat pada tabel akhir koefisien X2 pada baris Z itu sama dengan 0 atau tidak positif, min sama dengan 0 sehingga optimasi tercapai. Lalu kita bisa kita lihat nanti pada bagian penutup bahwa solusi optimal tunggal ada segmen solusi optimal. Baik, mungkin segini saja pada penjelasan saya, dan nanti akan dilanjutkan dengan mengubah fungsi tujuan menjadi maksimasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fitriatullah dengan MPMG 1A023033. Di sini saya membacakan jawaban soal nomor 3 bagian B. Kita langsung masuk ke jawabannya, yaitu kita mulai dengan fungsi tujuan minimisasi Z sama dengan min 6x1 dikurang 4x2. Jadi kita kalikan dengan minus 1, maka persoalan ini setara dengan maksimisasi, yaitu W sama dengan min Z sama dengan 6x1 ditambah 4x2. Lalu kita selesaikan maksimisasi W pada himpunan layak yang sama. Dari analisis geometri maupun tabel simplex diperoleh bahwa nilai maksimum adalah W max sama dengan 48, yang berarti Z min yaitu min 48. Jadi titik ekstrim yang menghasilkan nilai optimum sama adalah 8,0 dan 2,4 serta 8,4. Jadi kita evaluasi pada 8,0 W sama dengan 6 kali 8 ditambah 4 kali 0 sama dengan 48. Kita ulang lagi, yaitu 8,0 W sama dengan 6 dikali 8 ditambah 4,0 sama dengan 48. Lalu pada 2.4,8.4 W sama dengan 6 titik kali 2,4 ditambah 4 kali
8,4 sama dengan minus atau 48. Karena vektor objektif sama dengan 6,4, searah dengan vektor kendala, yaitu vektor kendala yaitu 3,2, maka di sepanjang garis 3x1 ditambah 2x2 sama dengan 24, nilai W tetap konstan, yaitu 48. Artinya ada banyak solusi optimal, yaitu semua titik pada segmen garis tersebut yang memenuhi kendala lain, yakni kendala lain yakni 8,0 sampai 24,8.4. Jadi parameterisasinya yaitu X2 sama dengan 24 dikurang 3x1 per 2, x1 2.4,8. Jadi kesimpulannya yaitu solusi optimal tidak hanya satu titik, tetapi berupa segmen garis antara 8,0 dan 2.4,8.4 dengan nilai optimumnya yaitu W sama dengan 48 atau setara dengan Z yaitu minus 48. Sekian jawaban untuk soal nomor 3 bagian B. Terima kasih.